Sidang perdana kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Ceromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, tahun 2019 hingga 2022 yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019 hingga 2024 Nadiem Anwar Makarim, ditunda. Penundaan sidang dilakukan karena Nadiem masih menjalani pembantaran atau penangguhan masa penahanan lantaran kondisi kesehatan. Jadi kami tunda pada persidangan selanjutnya hari Selasa tanggal 23 Desember 2025. Ujar Hakim Ketua Purwanto Abdullah saat memimpin sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 16 Desember 2025. Jaksa Penuntut Umum, JPU, dari Kejaksaan Agung, Kejagung, Rauriadi, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, Nadiem belum dapat menghadiri persidangan karena baru saja menjalani operasi. Meski tidak merinci jenis operasi yang dijalani, JPU menyampaikan permohonan agar apabila pada sidang berikutnya kondisi kesehatan Nadiem belum memungkinkan hadir secara langsung, persidangan dapat dilakukan secara daring. Dengan demikian agar sidang pembuktian nantinya bisa dilakukan secara bersamaan untuk Pak Nadiem dan 3 terdakwa lainnya, ujar Roy. Sementara itu, sidang terhadap 3 terdakwa lain tetap dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat dakwaan secara terpisah. Ketiga terdakwa tersebut adalah Ibrahim Arif, Konsultan Teknologi Kemendikbudristek, Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar, SD, pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, PAUD Dikdasmen, Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, sekaligus kuasa pengguna anggaran, KPA, di lingkungan Direktorat SD Kemendikbudristek tahun anggaran 2020 hingga 2021. Mulyatsyah, Direktur Sekolah Menengah Pertama, SMP, pada Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, sekaligus kuasa pengguna anggaran, KPA, di lingkungan Direktorat SMP Kemendikbudristek tahun anggaran 2020 hingga 2021. Setelah sidang pembacaan dakwaan terhadap Nadiem ditunda, Majelis Hakim langsung membacakan surat dakwaan terhadap ketiga terdakwa tersebut. Sebelumnya, pada September 2025, Nadiem Makarim sempat dibantarkan di rumah sakit untuk menjalani operasi. Mertua Nadiem, Sania Makki, pernah menyampaikan bahwa menantunya menjalani operasi fistula perianal. Tangannya kali ini beberapa yang lalu bahwa karena kami yakin kami bersama dan dengan keputusan pengadilan dan semuanya bisa berakhir. Dan mudah-mudahan nggak terlalu lama supaya semuanya bisa selesai, supaya kami sebagai keluarga itu lega bahwa karena kami yakin kami bersama dan dengan keputusan pengadilan dan semuanya bisa berakhir. Jadi itu aja, kita minta doa aja dari kalian mudah-mudahan semuanya beres dan cepat, penanganan kesehatannya juga bisa cepat. Dan terima kasih untuk kalian selama ini membantu anak saya dari media. Bu, maaf, peradilan juga sempat ditolak Mas Mata dan sekarang sudah mulai lagi proses persidangan. Menanggapi proses hukum yang terus berjalan, keluarga sendiri seperti apa? Apakah masih dalam statement yang sama? Mana Sama, tidak statement kami sama bahwa tidak bersalah dari lawyer-lawyernya juga menyatakan itu bahwa semuanya tidak ada kesalahan tuduhan kepadanya. Jadi kami cukup cukup yakin dan cukup merasa bahwa ini masih dijalankan dengan baik, dengan segera supaya semuanya terbuka semua. Pasal yang disangkakan itu kan berkaitan dengan memperkaya. Artinya kalau dari pihak keluarga fair mengaku bahwa kekayaan Pak Nadiem ini bisa dibuktikan semuanya, bukan
Bu terakhir ketemu sama Pak Nadiem kapan Bu? Bu terakhir ketemu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.